Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushobiyah. Sekarang kita pertemuan ke-68. Sebelumnya kita telah menjelaskan tentang naibul fa'il. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Isim yang dirofa yang ketiga dan yang keempat, yaitu mubtada dan khobar. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babul mubtada wal khobar. Bab mubtada dan khobar. Kenapa digabungkan antara mubtada dan khobar? Karena keduanya pasti saling membutuhkan. Karena khobar membutuhkan mubtada, mubtada membutuhkan khobar. Keduanya pasti bersatu. Oleh karena itu dijadikan satu juga bab mubtada dan khobar. Mubtada definisinya huwal ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyati, wal khabaru huwal ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi. Nahu qawlika Zaidun qa'imun, Az-Zaidani qa'imani, Waz-Zaiduna qa'imuna. Bab mubtada dan khobar. Mubtada, apa sih definisi mubtada? Ini secara istilah, nanti secara bahasa ada di syarah. Huwal ismu, dia adalah isim. Keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Sering kan kita lewati hal-hal yang seperti ini. Al-marfu'u, keluar darinya apa? Mansub dan majrur. Al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyati, yang kosong dari amil-amil lafzi. Apa aja amil lafzi? Apa arti amil? Pengaruh, itu amil. Kosong dari amil-amil, dari pengaruh-pengaruh secara lafaz. Apa saja salah satunya amil-amil lafzi, pengaruh-pengaruh secara lafaz? Fi'il. Fi'il itu amil lafzi. Amil secara lafaz, pengaruh secara lafaz. Fi'il mempengaruhi enggak? Mempengaruhi fa'il menjadi marfu, mempengaruhi maf'ul bi menjadi mansub. Dan mubtada syaratnya harus kosong dari amil-amil tersebut. Apalagi amil lafzi? Kana. Karena kalau kemasukan kana, jadilah apa? Isim kana dan khobar kana, bukan lagi mubtada khobar. Dan mubtada harus kosong dari amil lafzi tersebut. Salah satunya kana. Apalagi inna. Karena kalau kemasukan inna, dia jadi apa? Isim inna dan khobar inna. Dan mubtada syaratnya harus kosong dari amil lafzi. Apalagi lagi amil lafzi? Zonna. Ini udah belajar muhtarat, ada semua itu. Karena kalau misalnya kemasukan zonna, mubtadanya menjadi maf'ul bi pertama, khobarnya menjadi maf'ul bi kedua. Imsah sabur ya Nazif. Salah tak? Oh, Anas kabur deh. Dahrum. Leis tajlis hunak ya Anas. La tastati an tanzur. Turidul mirwaha. Jazakumullah khair.
Mubtada. Dia apa? Alismu al-marfu'u, terus al-'ari 'anil awamili al-lafdhiyati. Oke. Dia alismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamili al-lafdhiyah. Dia adalah isim yang dirofa, yang kosong dari amil-amil lafat. Adapun isim marfu, ma'ruf, udah sering kita ulang-ulang, nggak perlu lagi dijelaskan. Sekarang kita memfokuskan yang ini, yang ketiga. Al-'ari 'anil awamil lafdhiyah. Jadi definisi mubtada syaratnya dia harus kosong dari amil-amil secara lafat. Apa arti amil? Tadi pengaruh. Amil-amil secara lafat apa saja jenis-jenisnya? Tadi yang Anda sebutkan yang pertama apa? Fi'il. Pengaruh secara lafadznya. Tadi yang pertama fi'il. Fi'il ini dia pengaruh. Mempengaruhi. Karena kan kalau ada fi'il pasti dia mempengaruhi fa'il menjadi marfu. Mempengaruhi maf'ul bih menjadi mansub. Jadi dia pengaruh. Secara lafaz kan fi'il dilafatkan, doroba dilafatkan, yadribu dilafatkan. Kedua tadi apa? Kana dan saudari-saudarinya. Karena dia juga amil, pengaruh, mempengaruhi, dan dia secara lafaz kana kan dilafatkan, kana. Karena kalau kemasukan kana, dia mempengaruhi isim kana menjadi marfu. Khobar kana menjadi mansub. Pengaruh dia, berarti mempengaruhi. Yang ketiga apa lagi? Inna dan saudari-saudarinya. Inna dia amil, pengaruh, mempengaruhi, dan dia secara lafaz dilafatkan kan inna. Saudari-saudarinya juga, saudari-saudarinya juga. Dia mempengaruhi isimnya menjadi mansub. Dia mempengaruhi juga khobarnya menjadi marfu, yang isim inna dan khobar inna kita kenal dengan itu. Yang keempat apa lagi? Zonna wa akhwatuha zonna dan saudari-saudarinya. Coba antum buka di Mukhtarat, ada itu zonna. Zonna itu dia membuat setelahnya menjadi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Contoh. Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Oke, perhatikan. Fokus dulu. Apa i'rab Muhammad? Mubtada. Qaimun khobar. Dia kalau kemasukan zonna jadi terpengaruh oleh zonna. Karena zonna amil, pengaruh secara lafaz. Jadi gimana? Misalnya zonna atau zonan tu aja. Zonan tu. Zonan tu jadi gimana jadinya? Muhammadan qaiman. Muhammadan menjadi maf'ul bih pertama, qaiman menjadi maf'ul bih kedua. Dan mubtada, oleh karena itu syarat ketiganya harus apa? Kosong dari amil-amil lafziyah ini. Harus kosong dari fi'il, karena kalau fi'il kemasukan fi'il dia jadi fa'il. Harus kosong dari kana, karena kalau kemasukan kana dia jadi isim kana. Harus kosong dari inna, karena kalau kemasukan inna jadi isim inna. Harus kosong dari zona, karena kalau kemasukan zona menjadi maf'ul bih pertama. Paham insyaallah? Al-awamil al-lafziyah. Amil-amil secara lafaz. Jadi syarat mubtada dia harus kosong dari amil-amil secara lafaz tersebut. Itu penting. Wal khabaru, dan khobar huwal ismul marfu'u
al-musnadu ilaihi. Hi kembali ke mana? Mubtada. Ilaihi kembali ke mubtada. Khobar dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Ini nggak usah dihapus kali ya. Apa khobar? Al-ismu al-marfu'u al-musnadu ilaihi, yaitu hi-nya kembali ke mana? Ada. Oke. Al-ismu marfu'a udah jelas ini, nggak perlu diulang-ulang lagi. Al-musnadu ilaihi yang disandarkan kepada mubtada. Maksudnya bagaimana? Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Misal Zaidun jamilun. Zaid ganteng gitu kan. Kegantengan ini disandarkan kepada siapa? Zaid. Ini maksud al-musnadu ilaihi, disandarkan kepada mubtada. Maka jamilun adalah khobar. Karena jamilun pertama isim, kedua dia marfu, ketiga dia disandarkan kepada si Zaid. Kegantengannya disandarkan kepada Zaid. Contoh yang lain. Siapa? Khalil. Khalil nahifun, tawilun, qasirun ya. Khalil kurus. Khalil jelas dia mubtada karena dia isim marfu kosong dari amil-amil secara lafat. Oke. Nahif, apakah dia khobar? Kita lihat. Nahif isim bukan dia? Isim. Marfu gak dia? Marfu dia. Nahifun. Dan dia disandarkan kepada mubtada, yaitu kekurusannya. Siapa yang kurus? Disandarkan kepada Khalil. Itu maksud dari al-musnadu ilaihi. Nanti di kitab yang lebih luas itu definisinya bukan al-musnadu ilaihi, tapi adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Dan itu udah kita lalui di muhtarat ya. Khobar apa? Isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada, itu yang lebih bagus. Isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Pakainya yang itu aja. Tapi ini nggak apa, karena sebagai permulaan. Al-khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Dia adalah isim yang dirafa, yang disandarkan kepada mubtada. Zaid jamil. Gantengnya siapa itu? Disandarkan kepada siapa? Si Zaid gitu. Nahwu qaulika, contohnya perkataanmu Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Berdirinya disandarkan kepada siapa? Zaid. Yang berdiri si Zaid. Az-zaidani qaimani, dua Zaid itu berdiri. Dua berdirinya itu disandarkan kepada siapa? Zaidani. Berarti itu musnad ilaihi. Karena dia musnad ilaihi, musnad disandarkan kepada mubtada, maka qaimani sebagai khobar. Wa zaiduna qaimuna, dan para Zaid itu berdiri. Di sini qaimuna, berdirinya disandarkan kepada siapa? Zaid. Musnad ila Zaid. Ilal mubtada, maka qaimuna karena dia isim marfu disandarkan kepada mubtada yaitu Zaidun, maka qaimuna sebagai khobar. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, nanti kita masuk juga di sini jelaskan ya syarat-syarat mubtada. Oh nggak dijelaskan. Kalau kita di muhtarat sudah disebutkan ya syarat-syarat mubtada ya. Harus sesuai secara jenis, secara bilangan, dan secara apa lagi? Udah. Jenis, terus bilangan, udah itu doang. Iya. Oleh karena itu lihat di situ contohnya ada 3. Zaidun qaimun sama-sama mufrad. Zaidani qaimani sama-sama musanna. Zaiduna qaimuna sama-sama jama'. Ya, alhamdulillah udah antum lalui itu di muhtarat. Dan di sini ana rasa nggak disebutkan syarat tersebut nanti di kitabnya lebih luas, tapi antum udah lalui itu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.